Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan AR Subriyadi. Saat ini merupakan pertemuan ketiga dalam pembahasan bab dinamika rotasi. Dalam pembahasan bab dinamika rotasi ini merupakan kelanjutannya dengan subbab problematikanya, yaitu yang dulu sudah dibahas nomor 1, sekarang lanjutannya yaitu nomor 2, 3, 4, 5, dan 6. Problem-problem ini merupakan salah satu permasalahan yang perlu kita bahas bersama. Oke, marilah kita menuju ke problem yang kedua. Kita sampai pada problem yang kedua. Sebuah partikel bermassa 10 gram diikat dengan tali yang ringan dan lemah sempurna sepanjang 50 cm yang diputar pada ujungnya. Ya. Apabila partikel memiliki persamaan posisi sudut, ya, ini hasil putarannya ada persamaan posisi sudut, yaitu theta sama dengan 2t kuadrat plus 4t min 20 radian. Pertanyaan yang ditampilkan di sini, tentukan momen gaya. Jadi yang ditanyakan momen gaya saat awal. Momen gaya awal itu berapa? Saat T sama dengan 2 sekon. Saat kecepatan sudutnya 2 kali kecepatan sudut awal. Ya, kita lihat di sini persamaan kecepatan sudutnya. Ini kalau theta ini kalau diturunkan terhadap waktu, maka jadilah omega. Ya, itu. Gini tetanya dulu, ya, seperti ini, 2t kuadrat plus 4t min 20 per dt diturunkan terhadap waktu. Berarti yang pangkat 2 itu turun menjadi pangkatnya 3, lalu pangkat lama ini mengalihkan angka di depannya. Jadinya seperti ini. Ya, 2 kali 2, 4. 4t. T pangkatnya tinggal kurang 1, berarti T pangkat 1. Ini pangkatnya 1, mengalihkan angka di depannya, ya, terus pangkatnya dia dari 1 menjadi 0, ya. Jadi T pangkat 0 itu adalah 1 kali 4 adalah 4. Ini omeganya, ini tetanya, ya. Jadi kalau theta diturunkan jadi omega. Omega hasilnya 4T plus 4 radian per sekon. Sedangkan untuk alfa, bila ini diturunkan lagi terhadap T, ya, diturunkan lagi terhadap T, yang ini diturunkan lagi terhadap T, maka tinggallah T pangkat 1 kali 4 tetap berapa tadi. Terus ini tidak punya T, berarti 0, ini 0, berarti tinggal ini saja. Jadi 1 kali 4, 4. Pangkatnya berkurang 1 menjadi 0, berarti 4 kali 1. Tinggallah di sini angka 4. Ya. Maka di sini percepatannya konstan, 4 radian per sekon kuadrat. Konstan, kan? Kenapa konstan? Karena nggak ada T-nya, hanya 4 saja, ya. Maka T berapapun nanti percepatannya konstan, itu, ya. Nah, ini konstan. Itu gerak melingkar berubah beraturan
dengan percepatan sudut konstan. Oke, masuk pada ini pertanyaannya. Ini adalah momentum awal ya, I kali alfa ya. I nggak ada waktu ya, I, tapi alfa di sini kita lihat konstan, berarti alfanya itu nggak dipengaruhi waktu kapanpun alfa tetap nilainya adalah 4. Masuk di sini 4, dan di sini M-nya masanya 0,01 kilogram. Jadi pasang di sini 0,01 kali 0,5 pangkat 2 ini ya, alfanya tadi ambil di sini 4, masuk sini 4, maka nilainya di sini adalah 0,01 Newton meter. Tuh ya. Oke. Yuk kita nomor 2. B. Saat sekarang kalau T-nya tadi 0, sekarang T-nya diganti 2. Ya, kita lihat masuk 0,01 kali ini tadi 0,25 0,5 kuadrat 0,25, alfanya tadi tetap yaitu 4 ya, konstan ya, masuk sini, maka hasilnya nggak ada bedanya ya, nggak ada bedanya antara nomor A dan nomor B, nilainya tetap 0,01 Newton meter. Bagaimana yang C, alfa yang tetap itu, konstan itu, karena gerak melingkar berubah beraturan, maka nilainya ini juga sama ya. Jadi karena alfa nggak dipengaruhi oleh waktu, jadi waktu kapanpun alfa itu tetap, yaitu sebesar di sini totalnya 0,01 Newton meter, begitu. Oke, kita lanjut. Silakan Anda untuk mempelajari kembali dengan penjelasan oleh Pak Pri ya. Kita lanjut ya. Nomor 3 sekarang. Benda A, ini A dan B masing-masing 2 kg dirangkai dengan tali, kemudian dihubungkan dengan katrol yang memiliki massa dan jari-jari adalah massanya 2 kg, jari-jarinya 10 cm atau 0,1 meter kalau ingin jadi meter ya. Oke, pertanyaannya A, percepatan linear system, jadi A-nya berapa? A-nya ini berapa? Tentu A-nya sama, akselerasi ya. A di sini sama dengan A di sini, karena diikat oleh tali ya. B, percepatan anguler omega. Siapa yang berputar anguler? Yang berputar di sini hanya roda, maka ini tidak mungkin, tidak berputar, tidak mungkin. Yang berputar di sini, maka yang ditanyakan percepatan anguler itu adalah rodanya ya, yang berputar. Terus yang tegang itu talinya ya, talinya itu TA dan TB tegang ya. TA hanya menarik ini aja, sedangkan TB ini memutar roda, yang mutar roda juga menarik TA, maka TB mesti hasilnya lebih besar ya. Kecuali di kelas 10 dulu katornya itu ringan, maka tegangan talinya sama. Ini katornya tidak ringan loh, katornya mempunyai massa 2 kg ya. Makanya ada tegangan tali A dan B, ini A dan B itu ya. Oke, penyelesaian tetap hukum Newton yang kedua itu, sigma F
ya sama dengan M kali A. Ini W sekian itu yang menggerakkan adalah ini, beratnya B. Maka di sini WB isinya gaya yang menggerakkan itu WB, ya. Sedangkan jumlah masanya itu ada 3, 1, 2, 3, ya. 1 balok A, 2 balok B, 3 katrol. Nah, makanya di sini untuk katrol mengikuti momen inersianya angka K ini, ya, setengah MK. Itu kalau katrol itu setengah, ya, tuh, plus MA, ya, nih, plus MB kali A. Nah, ini massa kali percepatan, itu hukum kedua Newton, ya. Akhirnya dapat ditemukan, ini ketemu jelas, ini nilainya 20 Newton. Ini setengah, katrol juga 2 kilo, ya. Katrolnya setengah kali 2 ditambah 2, ya, ditambah lagi 2, ya, kali A. Maka A-nya ketemu 20, ini 20 dibagi ini. 20 dibagi katrolnya setengah. Ya, ini kali ini adalah 1 ditambah 4 berarti ada 5. 20 dibagi 5 berarti ada 4. Percepatan linearnya A dan B, ya, itu ada 4 meter per sekon kuadrat. Kalau percepatan sudah diketahui, maka percepatan angulernya dapat ini, yaitu A per R, ya. Ini tadi hanya percepatannya ini 4, ini percepatannya 4 bagi 0,01 ada 40 radian per sekon, ya, ini isinya 40 radian per sekon. Jadi percepatan ini tadi, percepatan anguler katrol sudah ditemukan 40 radian per detik, ya. Terus masuk sekarang untuk yang C, benda A dulu, ya, karena A nggak melalui katrol, enak, saya sudah langsung A, izin lagi, maka nggak usah ada gesekannya. Sigma F A untuk A aja, ya, sama dengan MA kali A. TA sama ini diperoleh di sini TA dikurangi, oh ya, TA langsung ini karena gak ada gesekannya langsung, ini TA sama dengan M kali A, ya. TA itu sendiri atau tekanan tali ini sama dengan 2 kali 4 ada 8 Newton. Nah, ini 8 Newton, ini tekanan tali ini 8 Newton, ya, ya. Sedangkan yang katrol yang B itu melewati katrol, ya. Makanya untuk memutar roda ini, siapa yang memutar? Yang memutar adalah selisih mereka. Selisihnya berapa? Ya, dikalikan jari-jarinya, itulah yang memutar roda ini. Selisihnya ini, ya, TB dengan TA, selisihnya berapa? Kalau dulu karena ini ringan, TB dikurang TA ya 0, maka ini isinya selalu 0. Kalau enggak, kalau ini sekarang enggak, TB itu mesti lebih besar dibandingkan TA, ya. Ini karena dia tugasnya menarik TA juga memutar roda, ya.
Maka di sini di porosnya ini sigma torsi di porosnya katrol sama dengan I kali alfa. Yang memutar roda adalah selisih tegangan tali, ya. TB, ya, TB dikurangi TA kali R, itu momen gayanya. Ini awas untuk kontrol itu setengah mr kuadrat di tabelnya, ya. Itu kali alfa. Ini kan rumusnya ini, ya, rumusnya. Oke, TB min TA kali R sama dengan setengah M katrol, R-nya ini, nah, betul, A itu adalah alfa itu adalah A per R, rumusnya, ya. Maka diperoleh hasilnya TA min TB, R-nya hilang dengan ini, ya, hilang. TA min TB sama dengan setengah massa katrol kali A. Sedangkan TB saja itu sama dengan setengah, ini pindah menjadi plus, setengah kali MK kali A ditambah ini tadi TA. Maka hasil daripada ini adalah MK-nya itu 2, A-nya tadi ketemu 4, ya, TA-nya ketemu 8, maka TB ada 12 Newton. 12 Newton. TB ini 12 Newton, sedangkan TA tadi adalah 8 Newton, ya, TA-nya 8 Newton. Itu caranya. Dan ini nanti khusus untuk di katrol. Maka untuk nomor-nomor berikutnya yang lewat katrol langsung aja pakai ini, nggak usah ini, ya, kelamaan nanti. Ini memang hasil untuk memutar itu harus ada selisihnya, ya, selisihnya ini dikalikan R-nya katrol, maka ketemulah TB, ya. TB dalam hal ini yang tanpa gesekan ini TB-nya ketemu 12 Newton. Ini TB-nya 12 Newton. Oke. Begitu, ya. Jadi bedanya dengan kelas 10 dulu, persamaan ini belum ada, ya. Jadi ini ringan, katrolnya ringan, ya. Oke, itu bedanya. Sekarang kalau kita lihat nomor berikutnya, nah sekarang ada gesekannya. Kalau ada gesekannya itu sedikit lebih sulit, ya. Tapi tambahannya yang sedikit ini tok, ini masih sama, yang lain-lainnya sama. Ini sama, ya. Sehingga karena ada gesekan maka TA itu sekarang beda, tidak ketemu berapa tadi, TA 8 Newton dah, ya. Sekarang TA tambah ada gesekannya, ini ada hubungan antara bidang ini dengan benda A, ada gesekannya, tidak licin. Oke. Kita lihat di sini, ya. Kita lihat di sini. Balok A dan B memiliki massa sama, yaitu 2 kg, dan dirangkai dengan tali, kemudian hubungkan dengan katrol, ya. Ini dihubungkan, jadi mereka dihubungkan dengan katrol, nih, ya. Yang memiliki massa dan jari-jari 2 kg dan 10 cm. Jadi soal nomor 4 itu sama persis dengan nomor 3, cuman bedanya di sini saja. Gimana kalau ada, ya, gesekannya ini, ya. Pertanyaannya dulu,
pertanyaan percepatan linear system ya podo ya, percepatan sudut katrol ya, sama pertanyaannya juga sama, beban-bebannya sama, bedanya hanya ada gesekannya. Sekarang kita cari sigma gaya untuk mencari percepatannya sama dengan jumlah massa kali A. Nah, untuk menarik ini ini bukan ya betul, WB ini yang menarik adalah WB. WB ini adalah dikurangi FK, jadi WB itu dikurangi kayak gesek ya, sama dengan jumlah gaya, jumlah massa kali percepatan ya. Maka dipulurnya di sini hasilnya percepatannya, nah ini beda ya. Coba dilihat di nomor 3 tadi, nomor 3 mu k ini ndak ada, na ndak ada, cuman ini tok langsung dibagi 5. Sekarang dia itu dikurangi dulu baru dibagi 5 ya, dikurangi sana. Mu k-nya 0,5, Na itu 20 Newton, maka di sini ada 20 dikurangi 10 ada 10. 10 dibagi 5 ada 2. Jadi percepatannya ada 2 meter per sekon kuadrat. Ini salah ya, salah ya. 2 meter per sekon kuadrat itu percepatannya. Oke. Terus percepatan sudutnya ya seperti biasanya A per R, ini tadi cuman tinggal 2 ya. 2 dibagi 0,1 ketemunya 20 radian per sekon kuadrat gitu. Percepatan linear sudah ketemu, percepatan angular sudah ketemu. Sekarang kita melihat benda A ya. Benda A itu berarti tarikan ini TA dilawan oleh gesek sama dengan M kali A gitu ya. Nah, TA kurangi FK ya, ada FK nya sekarang M, jadi karena ceritanya itu di A ya, M nya MA saja, enggak MA seluruhan kan sudah tadi dipakai di sini ya. Ini hanya menggunakan A saja. Bagaimana besarnya percepatan di sini? 2 ya, 2. Maka TA itu ketemunya 0,5 kali 20 ya, nanti akan kita pindah ke melewati sama dengan jadi plus ya, 2 kali 2 ya, 2 kali 2 4 ditambah 10 jadinya TA sekarang 14 Newton. Tadi kan cuma 8 licin, sekarang ada gesekannya menjadi TA itu menjadi berat, yaitu 14 Newton. Nah, untuk ini sama dengan caranya tadi ya. Sama ya. Loh, sama dengan ini. Sama dengan ini. Nah, pakai ini aja ya. Atau pakai ini saja. TB sama dengan setengah MA, awas loh, A-nya sudah berubah loh ya. Ya, ditambah TA-nya sudah berubah loh ya. TA-nya sudah berubah. Maka hasil terakhirnya adalah TB itu tidak lagi seperti nomor 3. Sekarang TB itu ketemu hasilnya 16 Newton ya, ini 16 Newton ya. Caranya sama dengan problem nomor 3 caranya ya, itu. Oke.
harus dipelajari lagi, ya, harus dipelajari lagi. Ya. Terus berikutnya nomor 5, ya, problemnya ada 6 untuk mewakili bentuk-bentuk soal. Ya. Problemnya problem 5, sekarang bidangnya miring tapi licin, ya. Nah, kalau miring itu berarti ada yang menghambat ke sana, yaitu WA sin sudut 30 ini. Jadi ini ada gaya berat di sana. Kalau narik ke atas sana menjadi lebih berat daripada yang kalau bidangnya horizontal, ya. Tuh. Oke, jadi TB tidak lagi sama dengan nomor yang bidangnya ini horizontal, ya. Kita lihat massa benda A sama dengan massa benda B, yaitu 4 kg. Massa katrol di massa katrol itu juga 4 kg ini. Massa katrol kalau kita lihat jari-jarinya sama, berarti ini massa katrol juga 4 ini, 4 kg, sama dengan massa A dan massa B, ya. Oke. Yang dicari percepatan linear system, sama yang dicari, ya, percepatan. Ini juga percepatan sudutnya, tapi katrol, ya. C tegangan tali A maupun B, TA maupun TB sama, cuman bidangnya ini dimiringkan, ya. Tapi yang ditanyakan sama persis, dengan beda massa-massanya 4, 4, 4. Kalau tadi 2, 2, 2, gitu, ya. Kita disuruh mencari percepatan linear system. Jadi ini sama dengan ini percepatannya, ya. Oke. Awas. Sekarang bidangnya miring. Nah, jumlah kaya dibagi jumlah massa sama dengan M jumlah massa kali A, itu, ya. Awas, ini WB yang narik adalah WB, yang narik WB sama dengan nomor 4 tadi, WB digandoli ini, WB dikurangi WA sin 30. Jadi WA sin 30 itu di sini tempatnya. Nah, di sini. Nah, gitu, ya. WB dihambat oleh WA sin 30 dibagi jumlah massanya, sama aja. Nah, sama, ya. Cuman di sini diketahui 4. Mas, ini WB itu adalah 40, ya. WB itu 40 dikurangi WA itu adalah 40 sin 30, ya. Jadi ada 0,5, ada 40 kali setengah, jadi tinggal 20. 40 dikurangi 20 dibagi 5 sama dengan 40 dikurangi 30. Nah, ada berapa? 40 separuhnya masih 20. 20 dibagi 5, ya. Jadi ada 20 dibagi 5 ada 4 sini, ya. Ada 4. Ya, sudah ketemu 4. Masuk di sini 4 dibagi 0,5, ya. Ada ini 4 dibagi 0,5 ada 8, ya. Ada 8 nih. Jadi terus masuk ke ini dulu, ya. Ini ada sana, ada WA sin 30 dikurangi TA. Berarti di sini TA min ini, ya. TA dikurangi ke sana, yaitu
WA sin 30 sama dengan MA kali A. Ini ada 20 ditambah, ini karena pindah menjadi plus ya, ini plus, ditambah 4 kali percepatannya 4 tadi ya 16, maka di sini diperoleh percepatannya 16 tadi ya. Di sini diperoleh 20 ditambah 4 kali percepatannya tadi berapa? Sebentar, percepatannya ini ada 20 dibagi 5 ada 4 ya, ininya ada 4, berarti ini 4. 20 ditambah 4 kali 4 sama dengan 16. 16 berarti 20 ditambah 16 ada 36. Sini 36 Newton. Jadi ini 36 Newton. Ya. Terus ini khusus kator tadi, rumusnya sama, pakai ini aja ya, cepet ya. TB sama dengan setengah kali katornya 4 kali A nya ada 4, TA nya tadi berapa di sini? 36 ya, 36, maka diperoleh, ditambahkan saja hasilnya berapa ini? 36 ditambah 4, 36 ditambah ini 4 kali 2 ya 8 ya, ada berapa hasilnya ya, silakan ditambah sendiri sehingga kita telah menemukan besaran ini tadi A, B, dan C nya ketemu ya. Oke. Nah, itu model-model yang ini perlu diketahui bahwa yang turun itu adalah WA sin ya. WA sin itu menghambat. Kalau datar WA sin-nya nggak ada, WA sin 0 ya 0 ya. Itu kesulitannya hanya berbeda di sini saja kok, berbeda di sini. Nah, bedanya di sini. Ya, beda di situ. Oke, tinggal satu. Nah, ini. Sekarang kalau ada beban seperti ini bagaimana? Yuk kita baca dulu. Sebuah kator bermasa 2 kg. Ini masa katornya 2 kg. Dilengkapi beban A dan B. A dan B masing-masing bermasa, yang A itu 5 kg, sedangkan yang B 4 kg. Kan gambarnya beda toh gedenya ya. Nah, ini 5 kg, ini 4 kg. Dirangkai dengan tali seperti gambar di bawah ini. Nah, itu ya. Tentukan percepatan linear sistem. Sama, pertanyaannya sama. Percepatan sudut linear. Oh, yang B itu sama juga. Yang C juga sama. Tegangan tali. Nah, tapi masalahnya beda sekarang. Masalahnya beda. Oke, kita cari percepatan linear. Ya. Jumlah gaya dibagi jumlah massa itu. Sekarang kita lihat jumlah gaya itu yang membuat dia bergerak adalah adanya selisih berat ini ya, yaitu A lebih besar, narik sana B gandoli ya, WA dikurangi WB ya, itu WA dikurangi WB dibagi jumlah massa. Jumlah massa ini katrol harus ikut ya, makanya katrol di sini setengah kali
MK 2, terus ini ada 5 kilogram, ini juga, oh ini 4 kilogram yang B. Oke. Sehingga diperoleh hasilnya 1. Hasilnya 1 di sini ya. Jadi WA 50, WB 40, 40 dibagi ini ya, 40 dibagi 40 10 ya, 10 ini 40, ini 30, 50, ini 40, berarti 10 itu dibagi 5. Nah ini kan 5 ya. Setengah massa katrol itu ada 1 dikurangi ini massa A 5, ini 4, berarti dibagi 1 ada, dibagi 10 berarti ada 1. 10 dibagi 10 ada 1. Percepatannya ada 1. Linear ya. Percepatan angular katornya adalah A per R, yaitu ini 1 per 0,5, ada 2 radian per sekon ya, tuh. Awas. Sekarang yang A, benda A, yang C sekarang bagian C, benda A khusus kita lihat benda A. Di benda A itu ada tarikannya turun, berarti WA dikurangi TA ya. Jadi yang menghambat itu kan larinya benda itu kan A-nya turun, B-nya naik. Jadi ini ya, kalau melihat A berarti A-nya turun ya, turun. Berarti WA dikurangi T, jadi WA dikurangi T. Kenapa dikurangi? Karena menghambat itu ya. Sama dengan massa A kali A. Maka TA itu diperoleh hasilnya 45 Newton. Ini 45 Newton ya. Ini 50 dikurangi, ini kan 5 kali 1 ya, berarti 50 dikurangi 5 ada 45 Newton. Oke, sekarang tegangan talinya. Tegangan tali yang belum ada itu B ya, B. Maka menggunakan persamaan biasa itu, yang memutar roda ini adalah selisih tegangan tali kali jari-jarinya ya. Oke. Ini momen dulu. Terus sekarang R-nya hilang, TA dikurangi TB, jadi tegangannya itu besar TA ya. TA dikurangi TB sama dengan setengah kali massa katrol, karena kita cerita katrol sekarang ya, kali A. Maka TB sama dengan pindah ya, pindah sana, ini pindah ke sana. Jadi TB sama dengan TA min setengah massa katrol kali A ya. Maka diperoleh TB itu nilainya adalah 44 Newton. Jadi TB itu 44 Newton, sedangkan TA tadi adalah 45. Ini TA ini 45, ini turun ya, ini lebih kecil. Ini ada 44 Newton. Oke, semangat ya. Mudah-mudahan cita-cita kita tercapai ya.
ya, karena berbagai model soal sudah diwakili di sini. Harus rajin belajar, rajin bertanya, ya. Begitu untuk pertemuan kali ini, dan ikuti berikutnya pertemuan yang keempat, ya, yang keempat. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan cita-cita kita tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.